Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irana Putriana, NIM 340219019 dari kelas Manajemen Karyawan A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai standar operasional prosedur dari tugas pertemuan ketiga matkul Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya sudah merangkum atau menulis tugas itu. Dan di sini yang pertama, standar operasional prosedur atau SOP. SOP merupakan proses dokumentasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan atau diberikannya secara konsisten setiap waktu. Dan untuk di sini juga saya menulis dari beberapa para ahli. Di sini saya menuliskan 4. Dan yang pertama menurut Laksmi 2008, tahun 2008. Standar operasional prosedur merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakannya secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Selanjutnya, menurut Sailendra tahun 2015, standar operasional prosedur adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Lalu yang ketiga, menurut Moikijak, maaf jika saya salah dalam penyampaiannya. Tahun 2008, di sini standar operasional prosedur merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut bagaimana mengerjakannya, bila mana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Yang terakhir, menurut Insani tahun 2010, SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis. Kemudian, dibakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Lalu, untuk tugas selanjutnya yaitu manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang pertama, manfaat SOP. Di sini ada keterbukaan informasi, tetap konsisten, penyesuaian jadwal, mengedukasi kegagalan, kepatuhan terhadap hukum, sebagai standar pelatihan, peningkatan keterampilan kerja, membantu auditor manajemen. Lalu, sebagai dokumen untuk improvisasi alur kerja, terakhir pertimbangan untuk memperbaiki keadaan. Sedangkan di sini saya juga menulis menurut pemaparan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Di sini beliau berpendapat bahwa manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai standarisasi langkah yang digunakan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan terjadinya kelalaian. 2. SOP membantu staf menjadi mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen sehingga dapat meminimalisir keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasi tanggung jawab tertentu ketika melaksanakan tugas.
Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret guna memperbaiki kinerja serta membantu memberikan evaluasi terhadap usaha yang dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang bisa membantu pegawai baru agar dapat cepat melaksanakan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi yang efisien dan dikelola secara baik. 7. Menyediakan panduan untuk setiap pegawai unit pelayanan dalam melakukan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang ketujuh, yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penyelesaian terhadap kesalahan prosedur dalam memberikan sebuah pelayanan. Menjamin proses pelayanan tersebut tetap jalan secara baik dalam berbagai situasi. Dan yang kedua, fungsi SOP. Fungsi SOP yaitu di sini ada 5. Yang pertama, memperlancar tugas pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Dan keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Tugas ketiga yaitu tujuan organisasi harus membuat SOP itu apa? Nah, menurut Fajar Nur Aini tahun 2016, tujuan pembuatan SOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi. SOP dibuat agar setiap pelaksana mengetahui standar yang telah ditetapkan sehingga mereka mampu menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai, pelaksana, atau tim. Dan yang kedua, kejelasan tugas. Di sini ada kejelasan tugas. SOP dibuat agar setiap pelaksana mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang ketiga, kejelasan alur. SOP dapat memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab apa saja dari masing-masing pelaksana petugas yang terkait. Yang keempat, melindungi organisasi. SOP dibuat dengan tujuan untuk melindungi organisasi, unit, kerja serta petugas atau pegawai dari tindakan malpraktik atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi. Yang kelima, efisiensi. SOP dibuat dengan tujuan membuat semua pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang keenam, meminimalisasi kesalahan. Dengan kejelasan tugas alur, tanggung jawab wewenang, maka setiap pegawai dapat meminimalisasi kegagalan.
Lalu di sini ada yang bagian C, SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan gunakan lambang-lambang flow chart yang sesuai. Di sini saya sudah membuat contoh SOP dengan proses bisnis promosi mengenai pembangunan dan begitulah, saya mendadak lupa, maaf. Di sini saya membuat standar operasi prosedur proses bisnis promosi, dokumen level, ini nama toko, PT Gunung, tanggal, dikeluarkan, lalu ini kode. Mulai di sini ada dua pihak terkait antara owner dengan pemasar alias marketing. Ada menentukan target penjualan, membuat rencana program promosi, produksi, percetakan, publikasi atau promosi, evaluasi, lalu selesai. Yang kedua,
Pihak terkait di sini ada 3, antara pemasaran, konsumen, bank. Di sini mulai konsumen ke konsumen tertarik terhadap produksi yang ditawarkan, lalu konsumen datang ke kantor pemasaran, lalu konsumen membayar booking fee, selanjutnya konsumen mengajukan KPR ke bank dan mempersiapkan syaratan KPR, lalu oleh si pemasaran ini menerima pengajuan KPR ke bank, lalu persetujuan syarat KPR dan membayar DP persetujuan oleh konsumen, lalu melakukan akad kredit, setelah itu selesai. Yang ketiga, SOP proses bisnis pemasaran. Marketing administrasi perbankan, pemilik CV, konsumen, bank. Di sini sudah ada pemilik CV memulai, lalu menyiapkan alat promosi, lalu melakukan promosi oleh marketing, lalu datang ke kantor pemasaran, lalu si konsumen ketika dia tertarik oleh promosi ini, dia akan datang ke kantor pemasaran, membayar booking fee, membayar DP, lalu persiapan persyaratan KPR, lalu mengajukan KPR ke bank, lalu si pihak bank menerima pengajuan KPR tersebut, mengecek syarat KPR, mengecek maaf ini saya menulis dulu ya. Lalu si pihak bank menyetujui syarat KPR, lalu si konsumen ini melakukan akad kredit, setelah itu selesai. Lalu yang keempat, di sini rancangan proses bisnis penjualan sistem cash. Di sini ada 3 pihak terkait, di mana si pemasar, admin atau keuangan dengan konsumen. Di sini konsumen yang memulai tertarik pada produk yang ditawarkan, datang ke kantor pemasaran, bayar booking fee, bayar DP, mempersiapkan pengajuan jual beli soft cash atau hard cash, SPP, lalu si konsumen membayar sesuai dengan SPP. Si konsumen mempersiapkan setelah dari konsumen, lalu ke pemasar, mempersiapkan sertifikat, mendapatkan sertifikat rumah. Alhasil si konsumen sudah berhasil selesai. Yang kelima, proses bisnis pembangunan, pemilik CV, kontraktor, perjanjian pengawasan pembangunan. Pemilik CV gitu. Dan di antara 5 ini saya lebih suka dengan SOP proses bisnis pemasaran yang ketiga ini. Ini merupakan perusahaan pembangunan dan apa ya namanya? Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai materi standar operasional prosedur. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.